Oke, mari kita bedah ini. Anda mengirimkan kami sebuah renungan singkat yang idenya, wah, kena banget. Misi kita sekarang adalah menggali lebih dalam soal cara mengelola apa yang sumber ini sebut sebagai polusi suara. Istilahnya pas banget ya rasanya di kehidupan kita sehari-hari. Pas banget, karena setiap hari kita memang kayak dibombardir ya, informasi, notifikasi, opini dari mana-mana. Nah, sumber yang Anda berikan ini, yang dasarnya dari kitab Amsal, itu menawarkan satu ide yang menarik. Apa itu? Menggunakan firman Tuhan sebagai semacam filter. Filter, oke. Disinilah bagian yang sangat menarik. Sumbernya kan dari Amsal 40:20 ya. Mungkin bisa diingatkan sedikit inti dari ayat itu sebenarnya apa sih? Biar kita semua satu frekuensi. Tentu. Amsal 4 ayat 20 itu intinya adalah sebuah ajakan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kata kuncinya di situ perhatikan dan arahkan. Jadi ada tindakan aktif ya? Betul. Ini sebuah perintah untuk memilih fokus. Nah, dari sinilah ide filter itu muncul. Ini bukan sesuatu yang pasif terjadi, tapi pilihan sadar yang kita buat. Oke. Jadi ini bukan sekedar ngeblok semua hal negatif gitu ya? Bukan sama sekali. Karena awalnya saya kira filternya tuh kayak semacam firewall gitu. Yang ya udah tolak aja semua berita buruk atau konten yang bikin stres. Tapi kayaknya lebih dalam dari itu. Tepat sekali. Yang menarik adalah filter ini bukan tentang sensor, tapi lebih ke kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang? Iya. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh dengar berita ekonomi yang lagi sulit misalnya. Tapi bagaimana Anda memprosesnya? Berita buruk itu masuk, tapi filter ini memberi Anda kerangka kerja supaya nggak tenggelam dalam kecemasan. Anda proses lewat lensa iman atau harapan, bukan kepanikan. Wah, itu sudut pandang yang beda banget. Jadi ini lebih kayak, apa ya? Latihan imunitas mental gitu ya? Betul. Bukan cuma sekedar detoks pikiran sebelum tidur. Tujuannya supaya kita lebih tangguh menghadapi polusi suara besok paginya. Betul sekali, dan polusi suara ini bentuknya bisa halus banget loh. Gimana tuh contohnya? Bukan cuma headline berita yang heboh, bisa jadi itu notifikasi grup WhatsApp kantor yang nggak berhenti setelah jam kerja. Oh iya ya, benar. Atau bahkan standar hidup orang lain yang tanpa sadar kita lihat di media sosial dan malah jadi beban pikiran. Semua itu suara yang perlu disaring. Bener banget. Dan jujur aja, di malam hari pas otak sudah lelah, kan rasanya lebih gampang ya scroll media sosial daripada melakukan tindakan yang disengaja kayak gini. Ada triknya nggak sih biar ini bisa jadi kebiasaan bukan cuma wacana? Saya sendiri pernah coba ini dan malam pertama ya gagal total. Pikiran tetap lari ke email pekerjaan. Tapi ternyata kuncinya bukan langsung berhasil, tapi konsisten mencoba. Bahkan 5 menit di awal itu sudah terasa bedanya. Mulai dari yang paling simpel deh. Ganti scroll TikTok sebelum tidur dengan membaca 1 atau 2 ayat yang menenangkan. Kuncinya itu konsistensi, bukan durasi. Oke, masuk akal. Tapi ada satu hal yang bikin saya kepikiran. Apa itu? Bagaimana kita membedakan antara menyaring polusi dengan menutup diri dari kritik atau masukan yang membangun? Batasannya tipis kan? Takutnya kita malah jadi bikin gelembung atau echo chamber buat diri sendiri. Pertanyaan yang sangat penting. Kuncinya ada di niat di baliknya. Niatnya ya? Iya, filter ini tujuannya bukan untuk menolak informasi yang tidak kita sukai atau menghindari kenyataan. Tujuannya adalah untuk melindungi kedamaian batin dan menjaga fokus kita. Kritik yang membangun, meskipun kadang gak nyaman didengar, itu kan tujuannya untuk pertumbuhan. Beda dengan suara yang isinya hanya kecemasan, gosip, atau perbandingan yang cuma bikin kita minder. Oke. Jadi filternya bukan untuk mencari kenyamanan, tapi untuk menjaga ketenangan. Oke, jadi jelas ya bedanya. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya untuk Anda, idenya adalah menciptakan satu momen kecil, mungkin cuma 5 menit sebelum tidur, untuk secara sadar memilih apa yang akan jadi suara terakhir di kepala Anda. Bukan buat lari dari masalah, tapi justru buat mengisi bahan bakar mental untuk menghadapinya besok. Tepat sekali. Nah, ini mungkin sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Sumber ini kan berbicara tentang polusi suara secara umum ya. Coba pikirkan lebih spesifik deh. Dalam seminggu terakhir, suara apa yang paling dominan dan paling menguras energi Anda? Apakah itu suara keraguan diri, tuntutan pekerjaan? Atau mungkin komentar negatif dari seseorang. Bisa jadi. Nah, setelah Anda tahu apa suaranya, langkah praktis paling kecil apa yang bisa Anda lakukan malam ini untuk mulai menyaringnya?